Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 Farmasi kelompok 3. Di sini kami ingin menjelaskan video tentang kebijakan-kebijakan VOC. Sebelum kita ke video penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nini Widya Lestari. Nama saya Raisa Rianatul Ais. Nama saya Arista Saraswati. Nama saya Masai Keisha. Nama saya Raya Fitri Anissa. Nama saya Sri Wiyati. Nama saya Rasa Satifah. Pembentukan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie bermula setelah Belanda berhasil menyelenggarakan ekspedisi pertamanya di Asia pada tahun 1595 hingga 1597 oleh Kompani Van Perik. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Belanda mampu melakukan pelayaran di Asia sekaligus menguasai beberapa armada yang ada. Dari sinilah awal terbentuknya VOC yang merupakan gabungan dari 6 perusahaan kecil. VOC terbentuk pada tahun 1602. Adanya VOC merupakan bagian dari misi ekspedisi, sebab kongsi dagang inilah yang menanggung segala pengeluaran dari sebuah pelayaran VOC. Kemudian berkembang pesat hingga terbentuk badan lembaga perdagangan mirip VOC di Amsterdam, Rotterdam, dan New Zealand. Maka pihak Belanda membentuk suatu lembaga pusat yang bernama Gouverneur Amsterdam Oost-Indische Compagnie. Selanjutnya, berbagai negara selain di Asia melakukan kerjasama dengan VOC hingga tahun 1600. Kekuasaan VOC semakin meningkat. Namun, perluasan daerah kekuasaan membuat VOC harus menghadapi masalah baru yang kontroversial dengan negara Spanyol dan Portugal. Dari permasalahan inilah, akhirnya Staten General mengeluarkan oktroy yang membahas beberapa poin batasan serta regulasi baru dari pemerintahan Belanda. VOC menjalankan 5 kebijakan politik utama di Nusantara untuk menguasai wilayah dan perdagangan. Yang pertama ada monopoli perdagangan. VOC menguasai perdagangan rempah dengan ikut campur dalam politik kerajaan. Contohnya seperti membantu Sultan Banten demi kontrol perdagangan. Yang kedua, strategi pecah belah atau biasa disebut divide et impera. VOC mendukung satu pihak dalam konflik kerajaan untuk melemahkan lawan dan memperkuat posisinya, seperti saat konflik Mataram. Ketiga, perjanjian tidak seimbang. VOC membuat perjanjian dengan penguasaan lokal yang menguntungkan VOC dan membatasi kekuasaan lokal. Keempat, pendirian benteng dan pusat pemerintahan. VOC membangun benteng di titik strategi untuk mengontrol militer dan administrasi, misalnya di Batam dan di Ambon. Yang kelima, pengangkatan dan penggulingan. Penguasa VOC berkuasa menentukan siapa yang memimpin kerajaan, bahkan menyingkirkan penguasa yang menolak bekerja sama seperti Sultan Ageng Tirtayasa. Lewat kebijakan ini, VOC tidak hanya menguasai ekonomi tapi juga mengendalikan politik di Nusantara. Ada pula kebijakan VOC di bidang ekonomi. Verplichte Leverantie. VOC mewajibkan petani menyerahkan hasil panen rempah dengan harga yang sudah ditentukan, menciptakan monopoli dan membuat petani sulit dapat penghasilan adil. Yang kedua, kontingenten dan ekstirpasi. Rakyat wajib bayar pajak hasil bumi tanpa kompensasi atau kontingenten, dan VOC memusnahkan tanaman rempah di luar wilayah monopoli atau ekstirpasi agar harga tetap tinggi. Yang ketiga, pelayaran hongi. Ekspedisi militer VOC yang mengawasi dan menegakkan monopoli perdagangan rempah dengan cara tegas bahkan kekerasan. Yang keempat ada hak oktroy, hak monopoli khusus VOC untuk mengatur perdagangan, harga, dan aktivitas ekonomi, memperkuat kontrol VOC atas Nusantara. Kesimpulan dari penjelasan kami yaitu kebijakan VOC di Indonesia bertujuan untuk menguasai perdagangan dan sumber daya alam demi keuntungan perusahaan. Namun, kebijakan ini berujung pada eksploitasi ekonomi, pergeseran kekuasaan, dan penderitaan rakyat. VOC juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia melalui tindakan kekerasan dan perbudakan. Sekian video presentasi dari kelompok kami tentang kebijakan-kebijakan VOC yang ada di Nusantara. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.